Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 13 Oktober 2021 lalu Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan berkunjung ke Ponpes Al-Falah Ploso Kediri. Sesampainya di sana Habib Lutfi bin Yahya disambut oleh masyayikh di antaranya Kiai Haji Nurul Huda Jazuli dan KH Anwar Mansur. Tampak mereka saling berpelukan dan seperti orang yang rindu lama tak bertemu. Saling senyum dan saling merangkul. Lalu beliau Habib Lutfi bin Yahya mengisi tausiah di sana. Berikut isi tausiah, ya silahkan disimak. Boten ya, sampun ya. Jadi saya pergi dulu. Kita sama-sama. Monggo. Sampun ya, sampun. Antum mengikut. Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awal bila ibtidah wal akhir bila ibtidah. Dan sifat qawiyah wal izzah wal kibriyah. Wassalatu wassalamu ala imam ahli as-safat wal waqa. Qutbul anbiya wal awliya. Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallam. Bikul saqamin wada rahmatan wa syifa fi sirri wal bila wa ala alihi wa sahbihi ma jalatil hal wa sama. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita, guru kami Al-Qalim Zahidja dan Dewan. Semoga kedua sesuatu ini diberi oleh Allah Subhanahu. Amin. Umur yang barokah. Amin. Putra putri yang barokah. Amin. Ilmu yang barokah. Amin. Sehat walafiat. Amin. Rezeki dan kejuaraan. Amin. Yang saya hormati para asatidz, para pendidik, dan yang saya hormati para pengurus pondok pesantren induk Ploso, dan yang saya hormati para pendirian dari santai hati. Kalian semuanya adalah kebanggaan kami. Bagaimana tidak tantangan umat, tantangan zaman di pundak kalian ke depan
harus mampu akan menjabarkan dogma apa yang ada di dalam Al-Quran, keuniversalan yang ada di dalam dogma, dan university apa yang ada di dalam keuniversalan Al-Quran. Quran tidak sekadar masalah menerangkan akidah, dan tidak sekadar menerangkan tentang halal haram, tapi sangat ilmiah, sangat rasional. Sejauh mana kita mempunyai konteks dalam mempelajari universalan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, yang sehingga umpamanya saya katakan dengan secara bangga, Hafidul Quran bukan sekadar Al-Hafid atau Hafidah, min ahlil Quran. Dalam arti ahlil Quran mampu menjabarkan. Seandainya Hafidul Quran, ahlil Quran mengambil satu ilmu kedokteran, satu contoh, sehingga bisa membedah apa yang ada di dalam Al-Quran. Saya sebetulnya berat untuk mengatakan isi Al-Quran di dalam yang terkait sekali di dalam kaya ilmu pengetahuan. Tapi karena kalian adalah harapan kami untuk ke depan, sepanjang-panjang umurnya para tenaga pendidik, terbatas kekuatannya, berbeda jauh di waktu zaman masa mudanya. Itu sudah kodrat. Di mana letak masih disebut hawadith, pasti di situ tempatnya segala darurat. Maka dari itu, harapan ke depan yang mampu menyambung lidah untuk mengintelektualkan orang-orang Islam, bukan Islam. Kalau Islam tidak perlu diingatkan, karena isinya luar biasa. Tapi kita inilah menjadi orang yang ahli Quran, tapi dokter. Dokter tidak cukup ahli dokter saja, tapi dokter ahli bedah, ahli internis, ahli pankreas, ahli ginjal, ahli hati, IT, ahli liver, atau ahli dalam jantung, paru-paru, spesialisnya. Yang satu bedah sesar dan lain sebagainya. Satu lagi hafidul Quran atau ahli Quran, jago ilmu ekonomi, jago dalam dunia bisnis, hukum ekonomi, ahli konsultan, ahli IT, ahli meteorologi, geofisika, geologi, vulkanologi, antropolog, kaya dalam Al-Quran. Pasti ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Yang ahli hadis, ahli fikih pun, apalagi kalau kita melihat takrib, tidak usah jauh-jauh. Tidak usah ke Wahab, terlalu tinggi. Coba kita belajar menafsirkan zat dunia, 7 air yang sah bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, ma'ul bahri, ma'un nahr. Mengapa? Hanya kita melihat segi hukum saja bisa dipakai untuk berwudu dan mandi.
tapi tidak bertanya apa sih. Padahal itu ilmu yang luar biasa yang ada di dalam makhluk. Setelah kita melihat satu sisi laut itu mempunyai jati diri yang cukup kuat, tapi satu sisi secara ilmiah bahwa pantulan matahari pertama itu mempunyai kandungan ultraviolet yang luar biasa. Mengapa bisa menepis pengaruh ultraviolet yang menyentuh setiap permukaan laut? Ternyata lautan dalamnya dari lubangnya itulah mengkilatnya air laut itu yang mampu menepis penghuni lautnya. Kalau tidak diberi lendir, berikan tebal, diberi sisik yang cukup, perkembangan itulah akan jadi. Yang ketiga, belum sempat kita menyelidiki sisik-sisik yang telah bisa meredam, menyerap ultraviolet sudah sejauh mana kita memanfaatkan. Padahal itu bisa untuk jadikan anti daripada pertanian, anti hama. Sehingga apabila pagi hari kita mau jalan-jalan di pesisir yang bersih, itu obat paru-paru yang luar biasa. Maka apabila dijadikan laut itu termasuk bagian yang diperbolehkan untuk wudhu dan lain sebagainya, Allah Ta'ala yang menciptakan dari tahu, belum yang lain-lain. Itu baru air laut. 7 air ini kalau kita selidiki dan kita mampu sahnya wudhu saja menggunakan air laut, apalagi untuk membantu berjabatannya. Yang jelas terkait ilmu agama, sahnya sholat dan tidak tergantung wudhu kita. Itu sudah jauh lagi yang lain-lain. Apakah kita sudah bisa menyelidiki sejauh itu? Di mana letaknya laut mempunyai jati diri? Kalau musim kemarau seperti ini, coba kita menghitung, tapi tidak mungkin. Per detik ini berapa kubik yang masuk ke air laut bawah dari sungai ke sungai? Berapa juta dan berapa miliar? Itu satu. Kalau musim kemarau, musim hujan, sulit untuk bisa dihitung per detik atau per setengah detik per sekon. Berapa juta kubik yang membawa limbah ke air laut? Yang terpengaruh air laut, air hujan ataupun karena banjir hanya radiasi berapa mil, tapi di tengah masih biru bersih luar biasa dan hebatnya mampu menepis. Mau tidak mau hots gitu, sampah apapun, mau bangkai apapun, minggir. Itu kalau dalam dunia menjadi mutasawuf. Lain lagi, kalau kamu melihat para wali, jangan lihat wajah-wajahnya. Itu lautan. Bangkai masuk, limbah masuk, tapi tidak mampu mempengaruhi air laut. Apapun yang masuk ke air laut, ma'alaihi tariyah, laisa alaihi tariyah, tidak bisa berubah. Sah saja buat wudhu, sah saja buat mandi. Karena apa? Lebih daripada miliaran dua kurah. Bukan cukup dua kurah, tapi miliaran dua kurah. Karena apa? Laut mempunyai jati diri. Yang kedua, banjir seperti apa?
tidak bisa mempengaruhi laut, merubah air asinnya. Ini kan berantas besar banjir, Bengawan Solo banjir. Saya belum pernah lihat, asinnya air laut menurun. Loh, tapi apa? Banjir. Masa iya? Ambil satu gelas. Wah, asin banget ini. Lalu lihat kondi. Malah justru naik asinnya. Jadi laut biar dia mempunyai pendirian. Apalagi kalau orang ahli sunnah wal jamaah, harusnya kan harus lebih luar biasa kayak laut. Masa kalah dengan laut pendirian? Aneh, bener dan ajaib gitu. Harus mempunyai pendirian yang kuat. Itulah saya ambil ini. Supaya kita mempunyai sebagai seorang santri, mempunyai ciri khas. Apa ciri khas santri? Jati diri. Apa sebagai seorang santri? Mempunyai 3 hal. Di samping satu sisi agama jelas, tapi mempunyai kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa yang tidak bisa dipengaruhi apa-apa dan tidak mudah kena hoax untuk mempengaruhi memecah NKRI. Tetap mempunyai pendirian NKRI harga mati. Harusnya kan begitu. Tunjukkan santri-santri kami bahwa kami adalah orang-orang NKRI harga mati. Itu saja, begitu aja kalau repot kata istilah. Itulah satu contoh. Maka dari itu, tapi semua kebaikan itu akan mendapatkan 2 hal. Futuh hati ilahiyah akan didapati karena 2 hal. Yang pertama, belajarlah mengingat jasa orang tua, bagaimana jerih payahnya memesantrenkan kalian. Dari kerjaan yang paling berat sampai yang paling ringan, orang tua kita ketakutan kalau anaknya bodoh, takut pada dirinya, jangan sampai meniru pada dirinya, sibuk kadu bodoh. Harapan satu-satunya adalah regenerasi penerus. Iya. Mau tidak mau? Itu satu. Untuk siapa? Untuk putra-putrinya. Kalau kalian bisa mengingat jasa orang tua dalam sekolahan manapun atau dalam pesantren, tidak akan menyia-nyiakan waktu. Akan membagi waktu yang luar biasa. Birrul walidain tidak hanya di rumah, dalam pesantren pun bisa. Birrul walidain, mendoakan kedua orang tua, itu termasuk bir. Mengingat jasanya orang tua, itu termasuk bir. Dia waktu dinyatil juratul fatihah, diajeli ummina wa abina. Allah Ta'ala moga memberikan panjang umur sehat fatihah. Itu luar biasa. Disinilah letak ibir orang tua. Yang kedua, sebab mendapatkan satu makhluk adil awal khidmah di syekh. Itu kuncinya utuh. Ari mau sundulangin, gak taat, gak khidmah di dunia. Sulit untuk mendapatkan utuh di dalam hidup. Tapi semua para aulia, para ulama, jangan tanya bagaimana hikmahnya para beliau kepada para guru-gurunya. Disitulah maqamatul aulia mendapatkan mafatihul ilahiyah min barakatul khidmah bi syaihi wa walidayhi. Allahu Akbar. Kalian apabila keluar nanti lulus pada suatu nikah, pertama di pesantren membawa amanah kedua orang. Jangan sampai mengecewakan kedua orang. Tapi ketika balik, kita akan membawa 2, akan menunjukkan kami bukan putra putri yang mengecewakan kedua orang tua,
dan mengecewakan para guru kita. Itu harapan yang luar biasa. Allah Ta'ala akan memberikan suatu keberkahan, mafatih yang luar biasa. Amin. Itu saja, mari kita camkan baik-baik. Jadi golongan min ahli khidmah, golongan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa siapa gurumu yang di hadapanmu, jangan tinggalkan kedua, jangan sia-siakan doa, diajri ditolong umur, Amin. sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabb. Guru-guru kalian bagaikan bulan, bagaikan matahari. Amin. Amin. Kapan lagi kita akan mendapatkan tersinari Amin. oleh dua cahaya atau tiga cahaya bintang, bulan, matahari? Itulah harapan seorang guru, karena setiap seorang guru pasti berpijak ittiba kepada salawatullah alaihi wa ala. Rasulullah tidak akan masuk surga apabila sebelum umatnya dimasukkan surga. Masya Allah. Kecintaannya begitu hebatnya terhadap umatnya. Pewarisnya juga sama. Seperti Syaikhul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Al-Badawi dan tokoh-tokoh lainnya. Sampai ke wali 9 dan lain sebagainya. Terus dulu kita sekarang ini. Bagaimana peninggalan Sidi Syekh Ahmad Jazuli? Dikira orang yang sudah mati itu dia selesai. Tidak. Para aulia yang dalam kuburnya itu tahayati, bija, ledak. Ya. Hanya perpindahan saja dari kota. Sampai sekarang yang ahli tahajud masih menjalankan tahajudnya. Tajjidul amal fi hayat ini masih menjalankan. Yang ahli qiraatul Quran masih mudawamatul Quran di kuburnya. Kalau lihat santrinya yang biasa, perhatian terhadap santrinya masih keluar dari kuburnya untuk melihat keberadaan bagaimana santri-santri ini, penerusnya siapa dan sebagainya. Masih berlaku. Dan dari itu memperbarui amaliyahnya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira kalau sudah mati sudah. Berbeda para ulama al-awliya, lihat di dalam kitab Karamatul Awliya, Sabit Karamatul Awliya di awal Sa'idul Wali dan sebagainya, sampai kepada jumlah-jumlah dan golongan-golongannya dari wali-wali kutub, kutbil rod, kutbil abdor, imamen, abdul haddan, mujabat, mukobah, dan mulamatiyah, jalwai di baroi sihib. Itu komplit sekali jalan. Kita tahu bagaimana awliya wa ahlalib hingga sebiblah itu. Itu luar biasa. Beruntunglah kalian mengambil ilmu dari orang yang punya madad min madadillah wa min syaikihim. Tidak cukup wa min syaikihim bal abuhu, dari orang tuanya. Maka dari itu waktu yang melebihi dari harganya emas, tolong sekali lagi saya sampaikan, jangan disia-siakan. Walaupun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga-jaga. Yang pertama, barokah umum. Amin. Barokah ilmunya. Barokah rezekinya. Dan apabila telah diberi keturunan, Amin. diberi barokah. Amin. Satupun anaknya tidak laki, tidak perempuan, tidak satupun yang tidak menjadi ulama. Amin ya Allah. Tidak satupun yang tidak menjadi aulia. Dari mulai Syekh Hashim, Derajat, Maulana Ibrahim, Burman, Imam Ali Zainal Abidin, Sunan Koni Demak, Al-Imam Ja'far Shadiq, Imam kalau tahu ilmu hajarnya tanah Jawa, yaitu Imam Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Muhammad Fasirin. Imam beliau tidak mengarang kita. Syekh Ahmad Sunan Lamongan, Imam Ali Zainal Abidin, Sunan Koni Demak, tokoh tasawuf dan fuqaha
Raden Abdul Jalil bin Ahmad Rahmatullah dimakamkan di Barat. Yang putri Dewi Asyifa, Waliyah Hafidah, istri Maulana Sultan Abdul Fattah, ibu dari Sultan Trenggono, Adipati Yunus, Sekar Sedurepet, juga Raden Ayu Aisyah, Garwa Maulana Syarif Hidayatullah, Dewi Ruqayyah binti Imam Ahmad Rahmatullah, istri Muhammad Ainul Yakin, Senandini. Ada lagi Dewi Al-Sahati namanya Hafsah, dulu dari istri dari Syekh Ahmad Al-Jamani, dan Sayyidah Mutmainah dikenal Ratu Green, istri dari Syekh Sunan Model Abdul Rahman Arumi. Itu luar biasa, tidak yang laki tidak perempuan. Saya kagum, maka saya sering tawasul kepada beliau, kepada Syekh Rahmatullah, jahidin, semoga kalian Amin, amin, amin ya Allah. seperti apa yang Amin, dalam amin. riwayat hidup dan Amin. kebenaran al-Nawah. Amin ya Allah. Amin, 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 amin. Itulah Amin, doa barakallah. Amin, barakallah. yang perlu kita sampaikan Amin, dari amin, hatinya. amin, Semoga Allah Ta'ala kabulkan. amin, ya Dan Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Allahumma shalli wa sallim mau ala mendengarkan. Semoga Allah Ta'ala bermanfaat. Jazakumullah, jazakumullah. Allah. Allah mengharapkan Amin. doa Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Allah menawir kurbana Amin, amin. Laujuhana Amin, amin. kita dari Alhamdi Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim. Ya Allah lalu di Quran Amin, amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Amin. Allahumma la tuhsinna ya Maulana. Amin ya Allah. Ya Maulana yang kau malu barang Amin. illa ma taqabbal minna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Amin ya Allah. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Allahumma salli wa wa sallim ala wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahil Qabul. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi. Amin. Amin ya Allah Allah. subhanahu kullina biha min Amin, syarri amin, ma amin. khalaq. Wa taqdina biha ma khalaq. Amin ya Allah. Wa tutahhiruna biha wa tarfa'u ma ta'ala ma ta'ala min yawmina hadha ila yaumil qiyamah. Wa ta'ala talabana al-hajj wa ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ومسعى كلامنا إن فيها أحسن القول لا إله إلا الله هون علينا إن سكت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الفاتحة. Sungkem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas.